Gempi yang jauh lebih baik ketimbang si Arsy, kan itu lagi rame Ya, tuh. jangan gitu. Itu gimana tuh kayak gitu? Aku nggak pernah denger juga, cuman Diving juga bareng sama Gempi ya? diving. Iya, Diving Gempi nggak ikut belum. Gempi baru bisa nanti tahun depan. Tahun depan. Ya udah janji dia mau belajar sama aku. Mau lihat hiu. Oh, karena alasan itu mau diving. Nggak deng, aku yang agak sedikit ngerayu-rayu Gempi mau biar ikutan diving sama aku, karena menurut aku bawah laut itu kan indah banget, hal yang kita nggak bisa eksplor hari-hari, tapi kan ada caranya, ada belajarnya, dan sangat menenangkan gitu. Nah, harusnya sih Gempi kan suka kalau ngeliat-ngeliat di YouTube di mana suka. Nah, makanya pengen ajak experience untuk lihat langsung gitu. Tapi baru boleh umur 11. Tapi udah mulai Gitu. kayak ya dilatih kayak nyelam. Iya, kalau cuman nyelam-nyelam biasa, terus pernah bubble di kolam renang udah pernah. Jadi nanti begitu udah 11 baru belajar yang benernya gitu. Apa sih yang belum Gempi banget? Kayak udah nggak sabar gitu pengen. Iya, nggak sabar aku karena biar ada temennya. Karena kan kalau diving nggak ada Gempi tuh ninggalinnya lumayan, minimal 4 hari, bisa 7 hari, 8 hari. Kangen banget gitu. Jadi rasanya kalau misalnya bisa sama dia kan pas dia liburan double happy-nya gitu loh. Cuman dianya pengen takut juga, ada takutnya juga gitu. Cuman kan ya nanti dicobain. Oke, tapi udah mulai ada rencana planning ke laut mana yang ingin di. Kalau yang paling gampang paling sekedar yang deket gampang Bali. Iya, tapi ya nantilah. Nah, di umur 11 dulu. Oke. Kak Gisa kalau ngeliat Gempi ini kan luar biasa anaknya ya, artinya nyanyinya juga jago segala macam, dan maaf artinya karena sama netizen suka dibanding-bandingin suara Gempi yang jauh lebih baik ketimbang si Arsy, kan itu lagi rame Ya, tuh. jangan Itu gitu. gimana tuh Kak Gisa? Aku nggak pernah denger juga, cuman kalau emang ada begitu nggak suka deh kalau suka ngebanding-bandingin. Kan setiap anak beda-beda, punya kelebihan masing-masing. Misalnya sama-sama nyanyi pun punya uniknya masing-masing. Kalau aku sih merasa apapun kelebihan siapapun itu perlu untuk diapresiasi, karena nggak gampang loh gitu untuk bisa punya keberanian, untuk punya ini cobain aja di sendiri gitu kan. Ngomongin orang doang, cobain sendiri nyanyi, coba yang benar. Tapi ya kalau Gempi memang bertalenta, punya hobi, kegemaran, kebisaan, ya aku pasti bersyukur. Cuman kan kita sebagai orang tua gimana caranya untuk menyemangati, mengembangkan yang dia punya supaya anaknya nggak bosen. Kan kadang-kadang anak kecil tuh penyakitnya bosenan atau nggak pede gitu. Nah, kita tuh gimana pintar-pintar untuk menyemangati dia gitu sih. Tapi Gempi sendiri kan emang senatural itu, suaranya sebagus itu gitu, artinya Gempi sendiri udah mau fokus untuk menjadi penyanyi profesional? Enggak sih, kalau untuk penyanyi profesional saat ini kayaknya dari hatinya belum muncul banget. Palingan itu sebenarnya agak kayak keinginan kita orang tuanya, atau ada kesempatan yang datang kayak kemarin sama Tante Yura sama Om Dona gitu kan. Tapi kalau anaknya sendiri tuh belum terlalu kayak, ada kan anak-anak yang emang udah pengen banget acting, pengen casting, pengen ini, pengen nyanyi. Kalau Gempi tuh enggak. Kitanya aja, cuman juga kita nggak mau maksa. Jadi lebih ke setiap kesempatan yang ada kita lempar balik ke Gempi, mau apa enggak kayak gitu, atau dirayu-rayu dikit. Tapi Gempi kan kayaknya multi talenta banget, nyanyi iya, acting iya, kayaknya hampir skate gitu juga iya. Kayaknya hampir semua bisa gitu. Iya sih, kayaknya tipe anaknya tuh yang cepat belajar, tapi ya gitu kadang-kadang cepat bosen juga. Makanya mesti kita gimana menyemangati dianya sih, karena kan aku bilang kalau semua bisa tuh bagus, tapi lebih bagus lagi kalau ada yang ditekunin, seriusin gitu. Nggak menuntut sih, cuman kita cari apa yang dia senang. Kayak kemarin dia minta gimnastik, les di tengah jalan ternyata dia nggak terlalu, ya udah daripada buang waktu di situ kita cari lagi yang dia lebih cocok apa. Cuman ada hal-hal yang kayak piano, dia lagi ada masanya bosen, aku mah nggak mau dia berhenti, tetap di iniin, karena kan menurut aku ada hubungannya sama musik, sama refleks kecerdasan, terus dan sangat berguna nantinya gitu kalau untuk dia yang memang mau di musik gitu Mbak. Tapi saat ini udah arahnya kemana kira-kira? Gempi udah mulai melihat Beneran deh, Gempi tuh kayak anak kecil pada umumnya, senengannya main game.
Sumprit. Aku juga Game kayak, online gitu. duh, iya game tetap aja kena virus pada umumnya anak-anak. Game online, mabar, terus chatting sama temen-temennya. Kecintaan dia tuh itu. Kalau yang lain tuh sambil, mungkin inline skate yang paling dia nggak perlu dipaksa, dia udah seneng sendiri. Gitu sih. Tapi kayak yang lainnya kita masih agak ada sistem rayu-rayu. Cuman nggak apa-apa menurut aku. Tapi anaknya nggak terpaksa kok. Gitu. Oke, nah Gisel ini kan Gempi sendiri juga kagak suka nih kalau misal papanya centil gitu. Nah ini kan ada video joget-joget yang itu loh yang Itu bola kayak AI gitu. nggak sih? Iya yang kayak gini. Iya. Nah ini si Gempi sendiri udah melihat video ini belum sih? Kayaknya nggak tahu dia lihat nggak ya. Mudah-mudahan jangan pengen lihat ya. Tapi kalau yang ini kayak dia masih nggak apa-apa deh. Oh, gitu. Yang dia sebel kan kalau papanya pakai baju aneh-aneh yang ular-ular itu loh. Macan tutul. Iya yang Yang macan, diprediksi yang itu. ular. Kalau yang kayak gini-gini kayak dia seneng. Kadang-kadang malah dia tuh suka. Dia kan sekarang lagi into dance banget. Dance-nya tuh juga dance tertentu yang kayak cat's eye girl band gitu. Nah itu dia selalu pamerin ke kita. Terus dia suka ceng-cengin kalau kita nggak bisa gitu. Oh. Harusnya kalau bapaknya malah bisa dia malah seneng ya. Cuman nggak kok, dia belum protes kalau soal itu. Tapi ngeliat video kayak gitu, kayak gini kok kalau Kak Gempi sendiri, Kak Gisel sendiri Iya. ngeliatnya lucu nggak sih? Lucu banget lah bapak-bapak ini ya kan. Kali mereka bisa beneran gini, ini pasti kan AI ini mah. Editan. Aku aja nyobainnya setengah mati nggak bisa-bisa sampai sekarang udah sebulan. Oke, berarti memang Gempi sendiri memang nggak suka centil tuh karena mungkin dari lebih ke fashion gitu. Kalau yang Iya, dia lebih malu ke situnya. Kayaknya kalau pakai bajunya aneh-aneh, kalau jogetnya nggak apa-apa. tapi pernah komplain. Yang baju kan, Iya. komplain kan. Kok gitu sih? Ada-ada aja gitu kan. Tapi itu juga kan kayaknya kapan ya, udah berapa waktu lalu ya, mungkin sekarang udah lebih gede, nggak tahu lagi, belum dengar komplainan baru dia. Tapi memang Gempi anaknya yang selalu ketika ada yang menurut dia ada yang dia nggak suka, dia orangnya Oh langsung dia yang- iya, dia ini kok apa adanya banget. Terus karena kita kan bangun hubungannya deket, kita apa aja jujur, kita apa aja cerita, bersuara tuh kita nggak pendem-pendem. Jadi anaknya terbiasa juga kayak gitu. Termasuk ke urusan sekolahnya, urusan teman-temannya, urusan apa-apa. Kadang-kadang nggak ngomong pun aku tanya, ada cerita apa, konflik apa di sekolah, ada happy apa gitu. Jadi dia terbiasa terbuka. Oke. Kak, terakhir nih Kak. Ini kan Kak Gisel kan di beberapa podcast juga sempat mengutarakan bahwa ya Kak Gisel bisa dibilang punya beberapa mantan gitu, mantan pacar gitu. Nah ini gimana sih Kak? Nonon, partner aku cepet dapet. Artinya Kakak sendiri ada ini juga nggak sih Kak, maksudnya ya masa lalu itu ya tetap masa lalu gitu, nggak yang harus dibicarakan lagi atau mungkin sebagai jadi pembelajaran. Mengingat Kak Gisel kan public figure, maksudnya nggak mau terlalu banyak pacar-pacar lah atau apa gitu. Artinya nanti ke depan Enggak, kalau aku fokus gini aja aja gitu. sih sebenarnya, tujuannya kan dari awal nggak pernah ada yang bermain-main atau iseng-iseng itu. Kalau misalnya harus berakhir itu kan karena ada hal yang tidak bisa dipaksakan lagi. Jadi buat aku memandangnya bukan dari sudut pandang kayak itu apa, buat aku itu bukan aib juga sih. Itu kan perjalanan aku untuk menemukan yang Terbaik. paling pas, paling baik, dan justru harus daripada, maksudnya bukan ganti-gantinya ya, tapi maksudnya harus mencari yang paling baik supaya tidak salah lagi kan. Maksudnya tidak ada kesempatan untuk aku berbuat nggak bijak lagi nih nanti gitu loh. Jadi kalau emang kenyataannya harus begitu kemarin ya aku terima aja. Maksudnya bukan juga dibangga-banggakan, tapi ya diterima saja karena kan itu bagian dari perjalanan hidup. Termasuk kayak ke Gempi sendiri, aku adalah jenis ibu yang terbuka, bercerita seperlunya dengan bahasa yang baik, selalu ngasih contoh standar yang benar, letak kesalahan aku di mana, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, untuk apa aku begini, untuk apa aku begitu, semuanya terbuka. Tapi makin kesini aku makin berasa manfaatnya. Maksudnya untung aku nggak singit-singitan, sembunyi-sembunyian dari Gempi gitu, karena ini ngebuat jadi anaknya tuh sama aku terbuka. Mungkin pandangan dia jadi lebih dewasa di atas anak-anak lainnya, tapi dia punya pola yang biasa terbuka sama aku karena aku juga terbuka sama dia.
Terus selama aku tetap masukin value-value yang benar ya gitu, bukan cuman cerita sepotong-sepotong. Nah jadi dia juga belajar dari value-value yang aku pelajari gitu, walaupun dia masih kecil kan. Ada nih misalnya apa-apa di sekolah, teman saling kagum atau apa, nah aku selalu kasih nasihat dan apa gitu ngasih. Jadi dijadiin percontohan tapi yang baiknya aja, yang enggak aku juga bukannya tutupin, tapi aku mengakui kalau ini bukan hal yang baik ya Gem, yang ini bukan, yang ini belajar, yang ini jangan gitu. Itu sih. Oke, tapi kakak kayaknya ini banget ya, maksudnya sebegitu tough banget gitu loh, maksudnya luar biasa banget gitu, wanita yang sangat ya inspiring juga lah bisa dibilang itu. Itu gimana sih Kak untuk bisa memproses untuk belajar ke situ tuh? Aku nggak bilang aku inspiring, nanti kacau loh Mas, jangan loh. Tapi kalau ketangguhannya untuk nggak menyerah dan untuk maju terus mau belajar itu memang aku akui kayaknya kita nggak punya pilihan ya. Sebagai manusia kan nggak ada yang terlahir tuh sempurna. Ada tapi nggak banyak yang kehidupannya tuh langsung mulus lancar dari pertama sampai terakhir gitu. Kebetulan aku yang harus melewati pembelajaran melalui banyak hal. Ya nggak apa-apa juga gitu, pembelajarannya bisa aku pakai buat aku mendewasakan diri, mungkin buat contoh hidup orang-orang. Yang penting punya semangat, karena kan yang lalu tuh udah nggak bisa diutak-atik, tapi yang depan kita bisa buat yang lebih bagus gitu. Jadi daripada hanya menyesali yang kemarin-kemarin kan, mendingan kita bikin yang bagus buat yang ke depan. Ya itu sih, kalau aku sih selalu berpegang sama pengharapan, sama kasih, sama love gitu. Kayaknya udah dipanggil ya Mas. Oke. Makasih ya. Thank you,